Baik, anak kelas 8, jumpa lagi dengan Ibu Nelly dalam pelajaran IPA. Mari kita simak pelajaran berikutnya adalah pernapasan pada manusia. Tentu ada pengetahuan dasar kita apa fungsi hidung. Ya, anak-anak tentu tahu ya. Kemudian jika kamu terkena flu atau pilek, apakah kamu dapat bernapas dengan baik? Kemudian jika seseorang sulit bernapas, apa yang terjadi pada orang tersebut? Nah, tentu kita merasakan 3 pertanyaan itu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita saat ini adalah siswa mampu menjelaskan pengertian bernapas dan respirasi. Kemudian mampu menyelidiki frekuensi pernapasan pada manusia. Lanjut, siswa mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan pada manusia. Nah, kita perhatikan gambar sistem pernapasan pada manusia. Nah, mulai dari rongga hidung, kemudian dilanjutkan ke faring, lanjut ke laring, kemudian trakea. Trakea ini batang tenggorokan, kemudian batang tenggorokan bercabang kiri dan kanan, bronkus ya disebut bronkus. Kemudian bronkus bercabang lagi disebut bronchiolus. Nah, kemudian di dalam bronchiolus, ujung-ujung bronchiolus terdapat alveolus ya. Bentuk alveolus seperti ini ya, terdapat gelembung-gelembung gas yang sangat kecil ya. Luas permukaan dari gelembung ini adalah 100 kali permukaan tubuh manusia. Nah, apa itu respirasi? Respirasi itu adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, ada 3 proses dasar dalam respirasi manusia, yaitu pertama bernapas. Bernapas itu disebut juga ventilasi paru-paru. Yaitu apa? Proses menghirup udara yang disebut inhalasi dan menghembuskan udara disebut ekshalasi. Ekshalasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Ya. Yang kedua, respirasi eksternal, yaitu pertukaran gas-gas antara alveolus ya di paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Yang ketiga, respirasi internal, yaitu pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Nah, organ pernapasan itu disebut bagian atas, yaitu hidung, faring ya. Kemudian disebut juga bawah, yang bawah itu adalah laring, trakea, bronkus, paru-paru. Nah, yang pertama hidung. Di dalam hidung terdapat rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Selaput lendir, ada juga selaput lendir sebagai perangkap, fungsinya memerangkap benda asing yang masuk saat bernapas, misalnya debu, virus, dan bakteri. Nah, di dalam hidung terdapat konka. Konka itu memiliki banyak lendir ya, yang berfungsi menyamakan suhu yang kita hirup dari luar dengan suhu tubuh. Anak-anak, perlu kita ingat bahwa gas-gas yang ada di udara itu ada CO, CO2, NO2, SO2, dan O2 tentunya ya, O2. Nah, mengenai CO2 yang mungkin dihasilkan oleh kendaraan, ini diingat bahwa jika CO2 terhirup dalam jumlah besar dapat mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, jangan menyalakan kendaraan di dalam rumah. Nah,
setelah mengetahui fungsi hidung, anak-anak nanti ini bisa dijawab ya. Kita bahas di Telegram. Menurutmu lebih baik menghirup udara melewati hidung atau melewati mulut? Jelaskan jawabanmu ya. Alasannya apa? Nah, kemudian faring. Faring ini yang kedua ya setelah hidung, urutan ke bawahnya adalah faring. Faring ini terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring. Ya, dindingnya tersusun atas otot rangka yang dilapisi membran mukosa. Ya, kemudian kontraksi otot rangka ini membantu proses menelan makanan. Nah, fungsi kontraksi otot ini adalah sebagai jalur masuk. Fungsi faring ini adalah sebagai jalur masuk udara dan makanan, sebagai ruang resonansi suara juga, tempat tosil juga yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh untuk melawan benda asing. Jadi di dalam faring terdapat tosil yang dia bereaksi dalam kekebalan tubuh untuk melawan benda asing. Kemudian ruang suara ya atau laring. Laring ya, ruang suara. Ini menghubungkan laring ini menghubungkan faring dengan trakea. Terdapat di sini terdapat epiglotis yang menutup laring saat menelan makanan dan minuman ya. Jadi apabila makanan dan minuman atau asap juga masuk ke dalam laring akan terjadi refleks batuk ya agar keluar dari laring. Dan di dalam laring ini terdapat pita suara ya. Nah, tinggi rendahnya suara itu dikontrol oleh tegangan pita suara kita. Jadi makanya akibat adanya kalau di laki-laki ya terdapat hormon androgen ya. Jadi pita suara pria itu lebih tebal dan lebih panjang sehingga suara pria lebih rendah. Ya, jadi ini yang ada di hidung tadi diperjelas di gambar ya. Ada konka ya, ada rambut ya, ada rambut-rambut hidung, ada konka lendir hidung ya. Kemudian ini ada tonsil, ini gambar tonsil. Nah, dari rongga hidung kita lihat ada konka, kemudian masuk ke faring ya. Setelah faring lalu laring. Nah, di dalam laring kan ada epiglotis tadi ya. Dan ada pita suara. Kemudian trakea. Trakea ini adalah batang tenggorokan ya. Kemudian untuk struktur pita suara dalam laring ya seperti ini. Jadi di dalam laring kan ada tadi epiglotis dan pita suara. Pita suara itu seperti ini kalau diperbesar. Epiglotis dan pita suara ada di dalam laring. Seperti ini. Kemudian trakea atau batang tenggorokan berarti menghubungkan laring dengan bronkus ya. Dia memiliki panjang 10 sampai 12 cm dan lebarnya 2 cm. Lalu dindingnya tersusun cincin-cincin tulang rawan, tadi terlihat di gambar ya, dan selaput lendir berjaringan epitelium yang bersilia. Mengapa dia bersilia? Fungsinya untuk menyaring benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Jadi setiap jalur yang dilalui oleh udara yang kita hirup itu selalu ada penyaringan ya. Bronkus, nah bronkus itu adalah percabangan trakea ya, sehingga bercabang ke kiri dan ke kanan, artinya memasuki paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Nah, kemudian bronkiolus merupakan cabang kecil dari bronkus ya. Pada ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung sangat kecil disebut alveolus. Kemudian paru-paru kanan kita itu ada 3 lobus. Jadi kayak 3 lapis dan lebih besar jadinya ya. Paru-paru kiri ada 2 lobus ya. Nah, paru-paru kita itu dibungkus selaput rangkap 2.
disebut pleura. Nah, pleura ini berisi cairan limfa untuk melindungi